Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Ira Zahra Aulia, mahasiswa Prodi D3 Kebidanan Politeknik Bakti Asih Purwakarta. Di sini saya akan memberikan materi penyuluhan kebutuhan dasar fisik ibu hamil, di mana ada 6 poin. Yang pertama, oksigen; yang kedua, nutrisi; yang ketiga, personal hygiene; yang keempat, istirahat yang cukup; yang kelima, eliminasi; dan yang terakhir, imunisasi. Di mana saya akan mengambil poin yang kedua, yaitu pentingnya nutrisi pada ibu hamil. Baik, ibu-ibu, di sini mungkin ada yang belum mengetahui apa itu nutrisi. Jadi, nutrisi adalah asupan berupa makanan yang mengandung zat, di mana zat tersebut di dalamnya mengandung zat pembangun untuk pertumbuhan dan zat pengatur untuk fungsi metabolisme tubuh. Berikut paparan kebutuhan nutrisi pada ibu hamil yang akan saya jelaskan. Baik, yang pertama ada protein ya ibu-ibu. Jadi protein di sini untuk membangun, memperbaiki dan mengganti jaringan tubuh pada ibu hamil dan berfungsi untuk perkembangan janin. Protein di sini bisa didapat dari telur, tempe, tahu, dan daging. Baik, yang kedua ada kalori. Kalori di sini ibu-ibu pada masa kehamilan sangat dibutuhkan untuk menghasilkan berat badan bayi yang cukup saat dilahirkan. Memang pada trimester pertama tidak dibutuhkan untuk peningkatan kalori, tetapi pada trimester kedua dan ketiga ini sangat dibutuhkan, bahkan harus mencapai 300 kalori per hari. Dan di sini ibu-ibu bisa didapat kalori pada kacang-kacangan, buah, sereal, beras merah, sayur, dan kentang. Yang ketiga ada kalsium. Di sini untuk pertumbuhan tulang dan gigi pada bayi. Bisa didapat dari susu, karena susu itu mengandung banyak vitamin ya. Jadi dari mulai vitamin A, D, B2, B3, dan vitamin C. Baik, selanjutnya yang keempat ada zat besi. Zat besi di sini untuk mengurangi anemia pada ibu hamil. Bisa didapat dari sayuran bayam, daun singkong, dan daun pepaya. Ini sangat penting sekali ya Bu. Oke, selanjutnya yang kelima ada asam folat. Jadi asam folat dikonsumsi sejak masa pembuahan dan awal kehamilan karena mampu untuk mencegah cacat lahir pada otak dan tulang belakang. Ibu-ibu bisa mengambil asam folat ini dari jus jeruk, bayam, stroberi, ataupun roti. Oke, lanjut yang keenam ada karbohidrat. Di sini sebagai sumber tenaga bisa didapat dari umbi-umbian, nasi, ataupun kentang ya ibu-ibu. Oke ibu-ibu, kita sekarang lanjut yang ketujuh, ada cairan. Cairan di sini dibutuhkan untuk meningkatkan volume darah dan air ketuban. Jadi ibu-ibu minumlah setidaknya 6 hingga 8 gelas per harinya, baik itu berupa air mineral, jus, teh, ataupun sup ya ibu-ibu. Dan yang terakhir adalah garam. Jadi di sini tubuh membutuhkan sekitar 2000 hingga 8000 mg garam untuk membantu mengatur air dalam darah. Bagi ibu yang terkena darah tinggi ataupun tidak, ini memerlukan tambahan asupan garam ya ibu-ibu. Baik ibu-ibu, tadi adalah pemaparan nutrisi pada ibu hamil. Apabila tidak dipenuhi, ibu hamil akan mengalami kekurangan nutrisi. Dan di sini saya akan menyampaikan gejala ataupun tanda ibu hamil yang kekurangan nutrisi. Yang pertama, kelelahan.
pusing, imunitas menurun, kulit kering, dan gigi bengkak ataupun berdarah. Maka dari situ adapun dampak terhadap ibu dan janin. Oke, saya akan membahas dampak pada janin terlebih dahulu. Yang pertama, bisa terjadi keguguran. Yang kedua, bayi lahir mati. Yang ketiga, bayi lahir cacat bawaan. Dan yang terakhir, berat badan bayi tidak bertambah. Oke, dampak selanjutnya terhadap ibu apa saja sih? Yang pertama ada anemia, yang kedua pendarahan, yang ketiga pertumbuhan berat badan yang tidak normal, dan yang terakhir mudah terinfeksi. Baik ibu-ibu, yang terakhir saya akan membahas nutrisi ibu hamil pada trimester pertama sampai trimester yang ketiga. Seperti yang kita ketahui pada trimester pertama dari 1 sampai 3 bulan, ibu hamil akan merasakan muntah dan mual. Untuk itu bisa terjadi penurunan berat badan, dan ibu hamil untuk mengatasinya bisa makan makanan yang kering ataupun tidak berkuah dengan porsi yang kecil tetapi sering ya. Selanjutnya pada trimester yang kedua, pada trimester ini nafsu makan ibu mulai membaik dengan makan makanan yang diberikan 3 kali sehari ditambah satu kali makan selingan. Hidangan lauk pauk atau hewani seperti telur, ikan, daging, hati. Jadi ini sangat baik dan bermanfaat untuk menghindari kekurangan darah. Yang terakhir pada trimester yang ketiga, ibu hamil dapat menyesuaikan makanan dengan kondisi ibu. Jika ibu kelebihan berat badan, maka makanan pokok dan tepung-tepungan dikurangi dan memperbanyak sayur-sayuran dan buah-buahan. Terus jika ibu terjadi keracunan kehamilan atau edema, yaitu bengkak-bengkak pada kaki, sebaiknya ibu tidak menambahkan garam pada makanan sehari-hari atau pada masakan ibu sehari-hari. Jadi setelah paparan tersebut dapat disimpulkan bahwa nutrisi pada ibu hamil itu sangat penting dibutuhkan, karena jika tidak terpenuhi akan berdampak sangat besar kepada ibu beserta janin. Untuk itu ibu-ibu harus lebih memperhatikan pola makan dengan makan makanan yang baik, yang bergizi, nutrisinya harus terpenuhi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.